أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan lahir batin, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban dan kesunahan-kesunahannya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan setiap langkah kita di dalam berzikir, berjemaah, dan menuntut ilmu agama, setiap langkahnya Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda dan pulang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas tentang istighfar. Al-babul ishruna fi fadilatil istighfar. Bab yang ke-20 menerangkan tentang keutamaan istighfar. Walaupun kita gak punya dosa, tapi tetap istighfar. Karena Rasul sudah dijamin masuk ke dalam surga. Istighfarnya itu sehari 100 kali. Sholat tobatnya 70 kali. Ini sudah dijamin masuk ke dalam surga. Kita sebagai orang awam, kita ikut kepada Rasulullah SAW dengan perbanyak istighfar. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 106, wastaghfirullaha innallaha kana ghafurur rahima. Dan minta ampunlah kepada Allah dan beristighfarlah kepada Allah. Innallaha kana ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kumpulkan dosa-dosa kalian. Allah menantang kepada hamba-hambanya, kumpulkan semua dosa-dosa kalian seberat gunung-gunung, seluas langit dan bumi, sedalam lautan. Ampunanku lebih daripada itu. Dan ampunanku lebih cepat daripada taubatnya seorang hamba. Apabila seorang hamba menyesal dengan perbuatan dosanya, baru menyesal, belum bertobat, Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Begitu bertobat, maka bersih dia daripada dosa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawaun wa dawa'udz dzunuba al-istighfaru. Rasul bersabda, likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Jangan sampai kita berobat ke dukun atau kepada selain dokter misalnya, Jangan kita kalau misalnya kita tahu setiap penyakit ada obatnya, maka kita akan tenang, Seperti hanya ketika ada COVID, kita mah tenang saja gitu kan, tidak merasa sampai ketakutan, biasa saja, Kenapa? Setiap penyakit ada obatnya, yakin, Wa dawa'udz dzunuba, dan obatnya dosa al-istighfar, yaitu istighfar, perbanyak istighfar, Walaupun kita gak punya dosa, perbanyak istighfar. Karena istighfar itu luar biasa, kedekatan kita dengan Allah, Kita merasa orang yang sangat rendah di hadapan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in hilyatun wa hilyatuz dzunuba al-istighfaru. Hampir sama, Dan telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in hilyatun, segala sesuatu ada perhiasannya, hilyah perhiasan. Wa hilyatuz dzunuba al-istighfar, dan perhiasan dosa adalah istighfar, perbanyak istighfar, Para aulia pun naik derajatnya karena banyak istighfar, banyak berzikir kepada Allah. Kalau amalnya sama dengan kita, salat wajibnya 5 waktu,
puasanya bulan Ramadan, zakatnya sama, cuma yang membedakan mereka selalu beristighfar dan berzikir pada Allah sehingga Allah naikkan derajatnya. Seorang wali pun dia nggak tahu dia itu wali, ya. Jadi jangan sampai kita terkecoh ada orang yang ngaku sebagai wali, jangan dipercaya, ya. Jadi tanda orang tanda-tanda wali itu orang yang bertakwa pada Allah, takut pada Allah, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara ghafarallahu lahu wa in kana faran minaz zahbi. Dan telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara, barang siapa yang sering istighfar, ghafarallahu lahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa in kana faran minaz zahbi, walaupun dia lari dari medan perang. Jadi orang yang lari medan perang itu pengecut, dosa besar itu. Yang lainnya berperang melawan kafir, dia lari, ya. Biasanya orang yang lari di medan perang itu begitu dia kembali ditimpukin, malahan dibunuh oleh wanita-wanita yang menjaga perbatasan. Jadi wanita zaman Rasul pun ikut perang. Itu teman tadi, apabila ada laki-laki pemuda atau sedang berperang, bertempur, ya, dia melarikan diri, berpaling dari perang karena ketakutan, maka akan dilempari atau dipanah oleh perempuan-perempuan muslimah. Kenapa? Karena dosa besar itu, ya. Jadi orang yang beristighfar, ya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun dia lari di medan perang. Qala sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara ba'da dzunubi ghafarallahu fahuwa laha kafaratun. Dan telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad SAW, man istaghfara, barang siapa yang istighfar, mohon ampun kepada Allah, ba'da dzunubi, setelah dia berbuat dosa, ghafarallahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, fahuwa laha kafaratun, karena sungguhnya istighfar itu dapat melebur atau menghancurkan dosa-dosa, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kathura ala ahadikumudz dzunubu falyatlubil maghfirata bil istighfari. Dan telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kathura ala ahadikumudz dzunubu, apabila salah seorang dari kalian banyak berbuat dosa, falyatlubil maghfirata, maka carilah pengampunan tersebut bil istighfar, dengan istighfar, ya. Jadi sebetulnya kalau orang yang beriman, yang tahu ilmunya, begitu terpeleset dosa, tidak tidak merasa ketakutan karena ada senjata itu istighfar. Tapi jangan sampai kita istighfar tapi maksiat, jangan. Itu seperti ngaledek ke Allah, jangan, ya. Jangan sampai gampang istighfar, jangan, ya, diusahakan. Itu kalau terjadinya tidak sengaja, kita terpeleset berbuat dosa, istighfar, ya. Jadi diusahakan setiap hari istighfar 100 kali, insya Allah akan aman, ya. Ketika kita akan berbuat dosa, Allah menariknya, nggak jadi maksiatnya, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al istighfaru ya'kuludz dzunuba kama ta'kulun narul hatabal, ya bisa. Rasul bersabda, al istighfaru, istighfar itu ya'kuludz dzunuba, akan memakan dosa, artinya akan menghancurkan dosa, membakar dosa. Al istighfaru ya'kuludz dzunuba, istighfar itu bisa membakar dosa. Kama ta'kulun narul hatabal, ya bisa, ya. Kama ta'kulun narul hatabal, ya bisa. Sebagaimana api membakar kayu bakar yang kering, ya. Jadi apabila kita istighfar, maka seperti, ya, menghancurkan, membakar dosa kita. Sebagaimana api dapat membakar kayu yang kering, kan mudah itu, kalau kayunya kering dibakar mudah, ya. Kita pun sama, kita rumasa banyak dosa, istighfar, insya Allah, karena dengan istighfar semua dosa-dosa kita akan dibakar habis, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kasratul istighfari
tajlibu rizqa. Ya. Ini pendek ya. Rasul bersabda, kasratul istighfari. Perbanyak istighfar, memperbanyak istighfar, tajlibu rizqa, akan membawa menarik rizki, ya. Istaghfiru rabbakum, ya. Perbanyak istighfar kepada Tuhan. Innahu kana ghaffar, sesungguhnya dia Allah Maha Pengampun, ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, aksiru minal istighfari faman aksara minhu ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib, ya. Dan Rasul bersabda, aksiru minal istighfari, perbanyaklah istighfar, ya, perbanyaklah oleh kalian istighfar. Faman aksara minhu, maka barang siapa yang perbanyak istighfar, ja'alallahu lahu, Allah jadikan baginya min kulli ghammin wa hammin, dari setiap kesulitan dan kesusahan, farajan, ada jalan keluarnya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak terduga, ya. Jadi orang yang banyak istighfar, Allah berikan rizki yang tidak terduga rizki tersebut, ya. Kadang-kadang dagang telaku misalnya itu kan, tapi ada rizki dari yang lain, ya. Jadi jangan khawatir, bagi orang yang istighfar dijamin rizkinya oleh Allah, ya. Jadi perbanyak istighfar, karena istighfar itu bisa menarik rizki dan bisa mendapatkan sesuatu dari kesulitan, kesusahan, ada jalan keluarnya. Dan Allah berikan rizki dari jalan yang tidak terduga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli istighfar. Mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.